Semangat pagi sahabat Matematika, jumpa lagi di channel Matematika. Saat ini melanjutkan seri barisan dan deret, yaitu akan kita bahas deret aritmatika dan deret geometri. Deret aritmatika, deret geometri. Capaian pembelajaran untuk materi barisan dan deret. Ini adalah tujuan pembelajaran untuk materi deret aritmatika dan deret geometri. Mari mengingat kembali mengenai barisan bilangan yang sudah kita bahas pada video sebelumnya. Beda pada barisan aritmatika dinyatakan dengan B sama dengan UN dikurangi UN-1. Sedangkan suku N dari barisan aritmatika yaitu UN sama dengan A ditambah N-1 kali B. Rasio pada barisan geometri yaitu R sama dengan UN dibagi UN-1, sedangkan suku yang N adalah AR pangkat N-1. Mari kita bereksplorasi dengan melakukan jabat tangan atau tos dengan beberapa teman kalian, atau bisa juga dengan kakak atau adik atau bapak ibu yang ada di rumah kalian masing-masing. Nah, setelah kalian melakukan percobaan berjabat tangan, bisa menjawab pertanyaan ini. Jika ada 2 orang, maka berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Akan ada 1 kali tentunya ya. Jika ada 3 orang, berapa banyak jabat tangan terjadi? Tentunya akan ada 3 kali. Dan jika ada 4 orang, berapa banyak jabat tangan yang terjadi? Ada sebanyak 6 ya. Kalian bisa melakukan percobaan dengan anggota keluarga kalian masing-masing dan hitunglah berapa banyak jabat tangan yang terjadi. Lalu bagaimana kalian bisa mengetahuinya kalau tidak dilakukan percobaan? Mari kita berpikir kritis. Tabel ini menyatakan banyak jabat tangan yang terjadi. Untuk 2 orang ada 1 kali, 3 orang ada 3 kali, 4 orang ada 6 kali, dan 5 orang 10 kali. Ini bisa kita uraikan. 3 itu dari 1 tambah 2, 6 kali itu dari 1 tambah 2 tambah 3, dan 10 kali adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4. Apakah uraian dari jumlah jabat tangan merupakan bentuk penjumlahan dari barisan bilangan? Jawabannya adalah iya. Nah, sekarang kita akan mempelajari deret aritmatika. Diceritakan di sini adalah seorang ilmuwan dari Jerman namanya Carl Friedrich Gauss yang sangat pandai sejak kecil. Pada suatu ketika dia diberi soal oleh gurunya, yaitu disuruh menghitung
jumlah 100 bilangan asli yang pertama. 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 100. Dan di luar dugaan ternyata si Ghost ini bisa menjawab pertanyaan tersebut dalam waktu singkat, yaitu 5050. Bagaimana dia melakukan hal tersebut? Dia menghitungnya seperti ini. Jadi dijumlahkan ya, yang hasilnya sama, 1 dengan 100, 2 dengan 99, 3 dengan 98, 4 dengan 97. Ini kalau dijumlah masing-masing adalah sama, yaitu 101. Ada berapa banyak 101? Tentunya ada 50, sehingga jumlahnya adalah 50 dikalikan 101, yaitu 5050. Apakah barisan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 100? Sekarang mari kita cermati deret bilangan di atas. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 sampai dengan 100. Apakah bilangan pada deret tersebut membentuk suatu barisan? Maksudnya adalah ini 1, 2, 3, 4 sampai dengan 100 itu suatu barisan. Iya. Barisan apakah yang dibentuk dari suku-suku pada deret di atas? Yaitu barisan aritmetika. Ini deret aritmetika adalah suatu deret yang diperoleh dengan cara menjumlahkan suku-suku pada barisan aritmetika. Jadi secara umum bisa kita tulis, jika diketahui barisan aritmetika U1, U2, U3 sama dengan UN, maka kita peroleh deret yang sesuai, yaitu U1 tambah U2 tambah U3 sampai dengan UN. Kita perhatikan bahwa suku pertama A, suku yang kedua A tambah B, suku ketiga A tambah 2B, suku keempat A tambah 3B. Maka untuk jumlah 4 suku pertama deret yang sesuai kita jumlahkan ya. Ini A nya ada 4, kita tulis 4A, B tambah 2B tambah 3B jadi 6B. Lalu ini bisa kita sederhanakan, kita bagi 2 bisa kita tulis ini setengah kali 4, sehingga S4 bisa kita tulis setengah kali 4 kali 2A ditambah N-1 kali B. Jumlah 10 suku yang pertama dari U1 tambah U2 sampai dengan U10, A ditambah A plus B tambah A plus 2B ditambah A plus 3B sampai yang terakhir A plus 9B. Ini A nya ada 10, berarti 10A, dan B tambah 2B tambah 3B sampai dengan 9B menjadi 45B. Ini kita bagi 5 menjadi 5 kali 2A plus 9B. 5 adalah setengah kali 10, sehingga menjadi setengah kali 10 kali 2A plus 10 minus 1 kali B. Nah, dari dua rumus ini maka kita membuat kesimpulan bahwa jumlah N suku pertama dari deret aritmetika A plus B plus A plus 2B sampai yang terakhir, yaitu A ditambah N-1 kali B. Penjumlahan deret aritmetika dibalik dari U1 menuju UN menjadi UN menuju U1. Jadi ini suku terakhir A plus N-1 B ditambah suku sebelum terakhir A plus N-2B sampai yang pertama A. Kalau ini dari yang pertama A sampai yang terakhir. Kemudian kalau kita jumlahkan setiap
suku ini kita jumlahkan, maka hasilnya adalah 2A plus N-1 kali B. Ada sebanyak berapa? Ada sebanyak N, sehingga 2SN sama dengan N kali 2A plus N-1 kali B. 2SN adalah N per 2 kali 2A plus N-1 kali B. Kemudian ini 2A kita tulis menjadi A tambah A ditambah N-1 kali B sendiri adalah UN. Jadi di sini rumusnya bisa kita buat ada dua macam, yaitu N per 2 kali 2A plus N-1 kali B, atau N per 2 kali A plus UN, di mana N ini adalah suku yang terakhir. Ya, ini kesimpulannya. Nah, dengan rumus di atas kalian bisa menghitung jumlah 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan 100. Silakan kalian mencoba. Apakah hasilnya sama? Ya, ini cara yang pertama, N dibagi 2 itu 100 bagi 2, suku pertama 1, yang terakhir 100. Jadi 50 kali 101 5050. Kalau pakai rumus yang kedua kan N per 2 atau setengah N kali 2A, suku pertamanya 1, N nya 100 kurang 1, bedanya 1. Jadi 50 kali 2 plus 99, hasilnya sama. Diketahui deret 13 plus 16 plus 19 dan seterusnya, hitunglah jumlah 30 suku pertama deret tersebut. Suku pertamanya adalah 13, ini bedanya adalah 16 dikurangi 13 atau 19 dikurangi 16, yaitu 3, N nya 30, S30 nya 30 bagi 2 kali 2 kali 13 ditambah 30 min 1 kali 3. 2 kali 13 16, 2 kali 13 26, ini 20 min 1, 29 kali 3 87, 26 tambah 87 113 kali 15 1695. Deret geometri, kita eksplorasi permasalahan mengenai COVID-19. Di suatu kota tercatat peningkatan yang signifikan dari jumlah pasien yang terinfeksi COVID-19. Ini adalah datanya. Apakah jumlah pasien membentuk barisan bilangan? Jadi apakah ini 4, 12, 36, 108, 312 membentuk suatu barisan bilangan? Jawabannya adalah iya. Kalau kita amati ini dikalikan 3, kalikan 3, kalikan 3, dikalikan 3. Berapakah beda atau rasio dari barisan tersebut? Nah, karena ini barisan geometri, maka rasionya adalah 12 dibagi 4, yaitu 3. Terdiri dari berapa barisan tersebut? Tentunya ada 1, 2, 3, 4, 5 suku. Nah, kalian bisa bekerja sama dengan teman kalian untuk menjawab atau mengisi tabel di 24 atau tabel. Mari kita cermati suku-suku deret geometri dengan melengkapi tabel 3 ini. Jumlah pasien dalam 2 bulan pertama berarti S2, ini S4 ya, adalah 4 tambah 12 atau 16.
Nah, ini bisa kita tulis menjadi 36 dikurangi 4 dibagi 3 kurangi 1. 36 di 32 dibagi 2 karena 16 ya. Atau menjadi U3 kurangi U1 dibagi R-1. Jumlah pasien dalam 3 bulan pertama berarti kan 4 tambah 12 tambah 36. Ini bisa kita peroleh dari 108, yaitu suku yang keempat dikurangi 4, suku yang pertama dibagi rasio dikurangi 1, 104 dibagi 2, 52. Atau S3 adalah U4 min U1 dibagi R-1. Dengan cara yang sama untuk jumlah pasien dalam 4 bulan pertama, 4 tambah 12 tambah 36 tambah 108, 160 bisa diperoleh dari ini adalah U4, U5. Ini adalah U5, 324 dikurangi 4 dibagi R-1. Nah, dari kolom 3 kita peroleh SN sama dengan UN plus 1 dikurangi U1 dibagi R-1, atau menjadi AR pangkat N plus 1 min 1 dikurangi A dibagi R-1, atau menjadi AR pangkat N dikurangi A dibagi R-1. Kita dengan sifat distributif kita keluarkan A menjadi A kali R pangkat N min 1 dibagi R-1, sehingga kita peroleh rumus untuk menghitung jumlah suku-suku dari geometri. Ini ada 2. Jika R-nya lebih dari 1, ini R-nya kita tulis di depan. Kalau R-nya kurang dari 1, tulis di R-nya di belakang. Contohnya, hasil produksi sebuah perusahaan sepeda tahun 2020 meningkat setiap bulannya dan membentuk barisan geometri. Pada bulan Januari sebanyak 120 unit, bulan April 3.240 unit. Berapakah total hasil produksi sepeda hingga bulan Mei? Penyelesaiannya, suku yang pertama berarti 120 ini ya. Bulan April berarti adalah suku yang keempat, 3.240. Dicari dulu R-nya ya, yang ditanyakan S5. Rasionya U4 3.240. U4 rumusnya R pangkat 3 berarti 120 kali R pangkat 3 sama dengan 3.240. Mencari R pangkat 3 nya berarti 3.240 dibagi 120 atau 27. R nya adalah akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Dengan demikian maka S5 nya adalah A kali R pangkat N-1 dibagi R-1, 120 kali 3 pangkat 5 dikurangi 1 dibagi 3 min 1. 3 pangkat 5 243, 3 kurangi 1 2. Hasil akhir adalah 14.520. Dengan demikian maka total produksi sepeda sampai bulan Mei 2020 adalah sebanyak 14.520 unit. Kalian bisa mencoba latihan yang ada di buku untuk menguji pemahaman kalian mengenai materi deret aritmatika dan deret geometri. Yang berikutnya adalah deret geometri tak hingga. Kita eksplorasi mengenai lintasan bola. Ini bola tenis dilemparkan ke atas setinggi 1 meter. Bola tersebut akan terus memantul sampai akhirnya berhenti. Setiap kali memantul, 1/4 kali dari tinggi pantulan sebelumnya.
kira-kira berapa panjang lintasan bola dari awal memantul sampai berhenti. Jadi dilempar lalu kan satu, mantul lagi ke atas hanya seperempatnya, mantul lagi sampai akhirnya satu saat diam. Menurut kalian, apakah tinggi pantulan bola pada permasalahan di atas membentuk deret geometri? Bagaimana kalian mengetahuinya? Ya, ini membentuk deret geometri. Mengapa? Karena dalam permasalahan tadi disebutkan setiap kali bola memantul tingginya menjadi seperempat kali dari tinggi pantulan sebelumnya, dan seperempat ini adalah rasio pada deret geometri. Apakah kalian bisa mengetahui dengan pasti berapa kali bola memantul sampai akhirnya berhenti? Ini tidak bisa, karena banyak pantulan tidak terhitung. Apakah panjang lintasan bola akan sama jika dijatuhkan dari ketinggian tertentu atau dilempar dari bawah? Jawabannya berbeda. Bedanya seperti ini kalau dijatuhkan, ini kalau dilempar dari bawah. Jadi ini kan naik turun ya 2 kali gitu. Yang ini kan cuma sekali ya. Jadi panjang lintasannya beda, yang lainnya sama. Jatuh kan tinggi tertentu, ini kan ke atas dulu lalu balik lagi ke bawah ya. Jadi tingginya beda. Pada permasalahan di atas tadi rasionya adalah seperempat. Maka kalau kita hitung dengan menggunakan rumus jumlah deret geometri, Sn sama dengan A kali 1 min R pangkat N dibagi 1 min R. Misalnya untuk R kuadrat, maka menjadi seperempat kuadrat atau 1/16. R pangkat 3 1/64, R pangkat 4 1/256. Nah, kalau kita perhatikan, jika N-nya semakin besar, ini pangkatnya makin besar, maka R pangkat N di sini akan semakin kecil. 1/16, 1/64, 1/2 makin kecil. Kalau ini mendekati tak hingga, maka R pangkat N akan mendekati 0, sehingga Sn menjadi A kali 1 min 0 dibagi 1 min R, atau kita tulis S tak hingga sama dengan A dibagi 1 min R. Dengan R ini harus dari min 1 sampai 1 ya. Sehingga kita peroleh ada 2 macam deret geometri, yaitu yang konvergen, itu apabila R-nya ada min 1 sampai 1, jumlahnya yaitu A dibagi 1 min R. Dia akan divergen kalau R-nya kurang dari minus 1 atau lebih dari 1, jumlahnya yaitu min tak hingga atau plus tak hingga. Mengapa jumlah suatu deret geometri tak hingga divergen hasilnya plus minus tak hingga? Deret geometri tak hingga yang divergen berarti deret geometri tak hingga yang tidak terbatas jumlahnya. Jika R kurang dari min 1, maka jumlah deret geometri tak hingga tersebut adalah min tak hingga, dan jika R lebih dari 1, maka jumlahnya adalah plus tak hingga. Nah, silakan kalian mencoba tadi untuk masalah bola tenis yang dijatuhkan, berapakah total panjang lintasannya. Contoh yang ketiga, tentukan jumlah deret tak hingga dari 81 plus 27 plus 9 plus 3. Penyelesaiannya,
Di sini R-nya adalah sepertiga. Jumlah taengganya jadi A dibagi 1 min R ya 81 dibagi 1 min sepertiga. 1 kurangi sepertiga adalah 2/3. 81 dibagi 2/3 ngitungnya 81 kali 3/2. Hasilnya 121,5. Kalian bisa coba latihan 24 di buku kalian. Mari kita berefleksi. Apa perbedaan deret aritmatika dan deret geometri? Apa perbedaan antara deret dan barisan? Apakah perbedaan deret geometri taengga yang konvergen dan yang divergen? Berikan contoh aplikasi deret bilangan dalam kehidupan sehari-hari selain yang telah diuraikan di atas. Berikan contoh aplikasi deret geometri taengga konvergen dan divergen selain yang telah dibahas di atas.